Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih di pembahasan bab di antara kesyirikan adalah lubsul halqah, memakai gelang, wal khayt atau benang, wa nahwihima atau yang semisal. Ya, ini hanya contoh saja, gelang atau benang, termasuk yang lainnya yang ditempel, ya, atau yang dipakai, atau yang dipendam dan yang semisalnya, yang tujuannya untuk apa? Li raf'il bala'i au daf'ihi, untuk menolak, untuk mengangkat bala ketika sudah terjadi, atau menolak bala ketika belum terjadinya. Maka kalau memakai gelang atau benang dengan tujuan bukan untuk menolak bala atau mengangkat bala, maka bukan pembahasan di dalam bab ini, yakni bukan termasuk kesyirikan. Berarti apa hukumnya? Kalau memakai gelang atau benang yang tujuannya bukan nolak bala atau bukan mengangkat bala, apa hukumnya? Ya tergantung. Kalau laki-laki pakai emas berarti haram. Kalau laki-laki pakai gelang dari benang atau karet berarti apa? Sia-sia, kesia-siaan. Untuk apa pakai benang? Ya, pakai karet kan banyak sekarang anak-anak muda. Yang lebih parah lagi ada anting-anting di telinga, di hidung, ya, anak-anak pang itu. Itu semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, kepada kita dan juga kepada mereka. Dan sudah kita bahas ayat atau dalil yang pertama, yaitu Al-Quran surah Zumar ayat 38. Lalu masuk sekarang hadis yang kedua atau ayat dalil kedua, hadis dari Imran bin Husain, halaman 72. Qala al-muallif rahimallahu taala an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, beliau melihat seseorang, fi yadihi, pada tangannya, halaqatan, yang benar halqatun, halqatun min sufrin, yaitu gelang yang terbuat dari sufrin, dari tembaga. Siapa yang dilihat Nabi orang ini? Dalam riwayat yang lain ditegaskan bahwa dia ini ya sahabat Imran bin Husain itu sendiri, jemaah. Lihat ya bagaimana seorang sahabat juga bisa jatuh kepada kesyirikan, gitu, karena ketidaktahuan para jemaah. Jadi dalam riwayat-riwayat yang lain itu disebutkan bahwa pelaku ini yang dimaksud adalah Imran bin Husain sendiri. Nah, kemudian beliau mengatakan, faqala ma hadhihi, apa ini, kata Nabi. Jadi Nabi bertanya, ini maksudnya apa, maksudnya pakai gelang ini, itu maknanya. Qala minnal wahina, kata lelaki ini mengatakan qala minal wahina, ya, alasannya karena sebab wahina. Wahina itu sakit, penyakit yang khusus, yakni pada tangan dan sekitarnya,
yang merasakan kelemahan. Kalau bahasa kita bisa diartikan lumpuh, ya, lemah, ya. Tapi khusus daerah tangan saja, itu al-wahina. Jadi al-wahina itu semacam penyakit, ya, yang melemahkan jasad dan khusus pada bagian tangan saja. Wa huwa khasun bil yad au bil katif atau daerah pundak, yang dari pundak ke bawah. Itu al-wahina. Faqala ay Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan inziha, cabutlah, yakni buanglah, ya, buanglah katanya. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena hal itu tidak menambahmu kecuali wahnan, malah tambah lemah. Tidak menambahmu kecuali hanya kelemahan, ya. Wahnan artinya dha'fan, lemah. Jadi orang pakai jimat seperti itu bukan tambah kuat, tapi tambah apa cuma? Tambah lemah. Itu maknanya. Fa innaka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah alasan jika itu dilakukan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya engkau, seandainya engkau meninggal sementara benda ini, gelang ini masih ada padamu, maka kata Nabi, ma aflahta abadan, maka engkau tidak akan bahagia selama-lamanya, ya. Ini seolah-olah syirik apa jemaah? Syirik besar seolah-olah, kan, karena kebahagiaan yang tidak diraih selama-lamanya ini merupakan akibat dari kesyirikan, bukan yang kecil, yang besar. Padahal kita sudah bahas di pembahasan yang lalu bahwa menggunakan jimat seperti itu adalah syirik apa? Syirik kecil. Baik, kita kan ingat di antara kaidahnya, kalau syirik kecil bisa berubah dia menjadi syirik besar, tergantung apa? Keyakinannya. Maka hukum jimat ini bisa syirik kecil, bisa syirik besar gitu. Nah, jadi tergantung apa? Keyakinannya. Maka Nabi di sini seolah mengatakan bisa jadi engkau jatuh kepada syirik besar kalau itu diyakini sebagai pelakunya, atau yang menghilangkan atau yang menolak bala, mendatangkan manfaat benda itu, bukan sebagai sebab, ya. Baik. Tapi kalau begini para jemaah, kalau seorang mengatakan saya sembuh atau saya disembuhkan, yakni oleh dokter. Nah, perkataan ini itu tidak boleh langsung dikatakan syirik, tapi harus minta penjelasan apa maksud dari disembuhkan oleh dokter. Ketika dia mengatakan itu sebab, maksudnya saya sembuh dengan sebab dokter, nah itu baru perkataan itu tidak sampai syirik. Kalau niatnya apa? Niatnya dia sebab. Tapi kalau dokter yang menyembuhkan, dokter itu sendiri yang menyembuhkan, maka dia syirik bukan besar, bahkan syirik apa? Syirik akbar. Hanya saja ucapan begitu tidak boleh kita melazimkan untuk menghukumi orang tersebut syirik. Beda dengan ucapan seperti ini. Kalau tidak ada Allah dan dokter, itu baru ucapan itu syirik sudah. Enggak perlu tanya lagi, gitu cuma. Jelas? Enggak perlu ditanya lagi, ucapannya sudah jelas syirik. Kalau tidak ada dokter, Allah dan dokter, nah, ini saya tidak sembuh misalnya, itu jelas syirik karena mensetarakan Allah dengan makhluk dalam lafaz, dan itu syirik kecil asalnya. Tapi kalau mengatakan saya sembuh oleh dokter, maka ini perlu dimintai penjelasan apa maksudnya. Nah, kemudian perjamaah syahidnya dari hadis ini mana? Kira-kira apa? Ya, bahwasanya Nabi abtala hadza sabab. Ini pembahasan kita berkaitan masih tentang sebab sebenarnya. Adapun tentang jimat itu sendiri ada bab khusus nanti jemaah. Jadi ini dititik beratkan bahasan di bab kita ini adalah penjelasan tentang menetapkan sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat atau oleh tajrubah, oleh yakni penemuan-penemuan yang sifatnya ilmiah, sebab yang sifatnya kauni qadari. Karena sebab itu ada dua, ada sebab syar'i, yakni sebab yang ditetapkan oleh syariat, oleh Quran dan oleh sunnah, seperti madu, air zam-zam, habatus sauda, itu sebab-sebab yang ditetapkan syariat. Adapun yang kedua sebab yang sifatnya kauni al-qadari,
menurut pengalaman-pengalaman yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti dokter, apotek, ya, obat-obat kimia, obat-obat herbal yang gak ada dasar dalilnya dari syariat, maka itu sebab-sebab namanya sebab al-qadari al-kauni. Nah, dalam bab ini pembahasannya adalah dinafikannya sebab-sebab yang tidak ditetapkan secara syar'i atau secara kauni al-qadari. Seperti dalam hadis ini. Di sini Nabi membatalkan sebab yang dilakukan oleh seseorang yang dia adalah Imran bin Husain itu sendiri. Nah, wa amara Nabi SAW bi izalati, dan Nabi memerintahkan untuk menghilangkannya, ya, dan Nabi memperingatkan atas bahayanya. Nah, sekali lagi 3 poin syahidnya di sini. Apa itu? Yang pertama, Nabi membatalkan sebab ini. Yang kedua, memerintahkan untuk membuang. Yang ketiga, Nabi memperingatkan atas apanya? Bahayanya. Mana bahayanya kata Nabi? Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu mati sementara itu ada masih di tanganmu benda itu, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya, abadan. Baik. Kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullah. Yang pertama, rawi dari hadis ini wahwa Imran bin Husain ibni Ubaid ibni Khalaf al-Khuzai. Beliau bernama Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf bin al-Khuzai. Beliau seorang sahabat, putranya sahabat, sahabiyun bin sahabi, sahabat putranya sahabat. Aslama, beliau masuk Islam, Imran bin Husain masuk Islam ama Khaybar, pada waktu peristiwa penaklukan atau peristiwa pengepungan Khaybar, benteng Yahudi. Boleh disebut peperangan karena memang perang, boleh disebut pengepungan karena memang Nabi dan para sahabat mengepung Khaybar. Berarti masuk Islamnya beliau ini termasuk yang apa jemaah? Masuk Islam pada waktu Khaybar tahun ke-7 Hijriah, berarti di akhir-akhir, ya. Maka sangat wajar juga kalau beliau sampai jatuh kepada kesyirikan, ya. Tapi sahabat jemaah jatuh kepada kesyirikan, kesalahan, langsung ditegur, dibenarkan, diluruskan oleh Nabi SAW. Ini keutamaan mereka. Taib wa mata sanata 52 bil Basrah, meninggal tahun 52 minal hijrah bil Basrah, di negeri Basrah. Kalau Basrah itu di Irak, kalau Busra itu di Syam. Bedanya Basrah dengan Busra, ada Busra, ada Al-Basrah. Taib. Perkataan Nabi ma hadhihi, ini istifhamu inkari. Yani istifhamu inkariin. Yani maknanya pertanyaan yang tujuannya untuk pengingkaran, gitu. Ya. Istifham itu pertanyaan, ya. Istifhamun inkariyun atau istifham inkari. Nah, jadi pertanyaan untuk diingkari, yani ma hadhihi, apa-apaan ini, gitu juga boleh, gitu ya. Al-wahinatu, apa arti al-wahinatu tadi? Nau'un, sejenis minal marad, berupa penyakit, yusibul yad, yang menimpa tangan, berupa kelemahan, ya, berupa yani lemah, lemes antara pundak sampai bawah atau tangan atau sekitar pundak. Jadi orang ini sakit, lalu cara penyembuhannya, ya, karena sudah terjadi sakitnya, cara penyembuhannya dengan menggunakan gelang. Bagaimana dengan menggunakan gelang magnet, ya? Maka jawabannya sudah kita bahas kemarin. Kalau sampai syirik tidak, karena dia tidak memiliki keyakinan gaib bahwa gelang itu menyembuhkan secara gaib. Hanya saja katanya ada zat-zat tertentu, ada benda-benda tertentu dalam gelang magnet tersebut. Ini jatuhnya kepada apa berjamaah? Kalau itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka jatuhnya kepada kesia-siaan. Kalau beli dengan mahal, jatuhnya kepada tabdzir. Karena gelang itu yang harusnya cuma 20.000 perak menjadi harga 2 juta kan jemaah.
Nah, berarti dari bab ini terlarangnya bab tabdzir. Sama halnya membuat patung di rumah, ya, patung hewan itu jelas haramnya. Tapi kalau meletakkan hewan yang asli di air keras, apa istilahnya? Hewan asli, harimau asli gitu jemaah. Ini tidak haram karena dia bukan gambar, bukan patung tapi asli. Hanya saja keharamannya dari sisi tabdzir tadi jemaah. Buang-buang harta, ngapain gitu naro-naro harimau asli, nakut-nakutin aja kan, King Kong di rumah bisa ngapain itu, atau kepala biasanya. Rumah-rumah itu juga serem nantinya. Coba antum masuk ke rumah yang banyak patung-patung atau gambar-gambar walaupun asli, ya, maka dilarang tetap. Syekh bin Baz berfatwa itu haramnya dari sisi tabdzir, dibeli lalu ditempel-tempel untuk apa gitu. Nah, tapi bagi yang hobi ya nggak boleh untuk apa kan, yang hobi ya seneng aja gitu ya. Baik. Hanya saja dibedakan ya, kalau dia binatang asli yang di air keras ya dengan patung ya, gambar makhluk bernyawa seperti binatang dan lainnya. Taib. Kemudian Nabi mengatakan inziha ini suruh melepas tapi dengan cara keras gitu jemaah. Yani maknanya itrahha, yani buang gitu, lempar gitu. Wan naz'u artinya huwa al-jadbu biquwwah, dicabut dengan kuat. Artinya ini sangat keras peringatan dari Nabi, bukan sekedar copotlah gitu kan, bukan sekedar ambillah, tapi ambil lalu buang, itu maknanya. Lepas lalu buang, itu makna inziha. Ya, jadi al-jadbu biquwwah di sini kata Syekh hafizallah, dicabut dengan kuat gitu. Wahnan yani la taziduka ila wahnan, tidak menambahmu kecuali kelemahan. Ini maknanya para jemaah, yakni kelemahan dalam arti bukan kelemahan badannya, tapi yang dimaksud kelemahan dalam dia bergantung. Ini bergantung dengan sesuatu yang lemah, gitu, yaitu benda-benda tadi. Itu maknanya. Maka kata Nabi, tidak menambahmu dia ini kecuali hanya kelemahannya, ya, hanya membuat engkau lemah, tidak percaya diri. Orang yang pakai jimat tidak percaya diri sebenarnya cuma. Kalau jimatnya ketinggalan, dia takut sudah itu. Dia pakai cincin, pas cincinnya ketinggalan, waduh, merasa akan ada bahaya, sehingga akan senantiasa ditakuti dalam hidupnya. Maka hanya bergantung kepada Allah lah yang mendatangkan ketenangan yang hakiki. Terus ma'aflahta, engkau tidak akan bahagia abadan selamanya. Apalah tanya nih, al-falah maknanya al-fauz, yakni keberuntungan, ya, wad-dhafar kemenangan, was-sa'adah kebahagiaan, maknanya di akhirat. Nah, baik, apa maksud hadis ini? Al-mana al-ijmali lil hadis yadhkuru lana Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Imran bin Husain menyebutkan kepada kita mauqifan min mawaqifi Rasulullah SAW. Mauqifan salah satu sikap, min mawaqif dari sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi muharabati syirki, di dalam memerangi kesyirikan. Jadi Rasul sangat keras, bolehlah kita sebut begitu, sangat keras Rasul itu di dalam memerangi kesyirikan jemaah. Sampai-sampai semua sebab-sebab yang menjurus kepada kesyirikan itu dibredel oleh Rasul. Tidak boleh pajang gambar makhluk bernyawa, nggak boleh ibadah di kuburan. Ini semua dalam rangka untuk memerangi kesyirikan jemaah. Jadi gambar makhluk bernyawa itu tidak boleh dipajang, digantungkan, kecuali untuk dihinakan baru boleh. Misalnya gambar makhluk bernyawa ditikar untuk diduduki baru boleh, atau apalagi dikeset untuk diinjak boleh. Jadi ada foto antum boleh asal dikeset. Jadi antum masuk rumah keset-keset dulu foto antum sendiri. Kalau tokoh nggak boleh. Kalau tokoh, kenapa? Menimbulkan fitnah, bisa dipenjara antum. Tapi kalau foto antum sendiri, siapa yang memenjarakan? Wong foto-foto ku dewek. Ya. Nah, jadi boleh para jemaah. Adapun di pakaian dipakai atau di tirai dipajang, maka itu
tidak diperbolehkan. Bahkan memajang gambar itu ada yang langsung jatuh kepada kesyirikan, yang mana gambar itu dijadikan sebagai jimat. Ada orang yang majang foto kiai atau foto habib, lalu dia berkeyakinan tambahnya rezeki, lancarnya usaha. Ini bukan hanya haram tapi syirik jatuhnya. Kan dulu ketika awal-awal musim Covid katanya kita tidak akan terkena Covid. Kenapa? Nih ada di belakang kita. Ternyata gambar habib atau foto kiai jemaah. Ini berarti menjadikan foto sebagai jimat. Adapun hanya memajang saja tanpa ada keyakinan itu, maka sampai hanya jatuh kepada haram saja. Baik. Termasuk masalah kuburan ya, Nabi sangat ketat sekali. Sampai-sampai safar untuk ziarah kubur enggak boleh. Karena pasti punya keyakinan adanya kebaikan, adanya barokahnya, adanya keramatnya kuburan tersebut. Tidak mungkin sampai harus safar. Karena apa bedanya kuburan dengan yang di Jawa Tengah atau yang di Madura dengan yang di Cirebon, dengan kuburan yang di kampungnya sendiri, apa bedanya? Ya. Makanya dengan dilarangnya safar hikmahnya karena biasanya kalau safar ke kubur tertentu, maka ini berkeyakinan adanya keramat atau yang semisal pada kuburan tersebut sehingga dilarang. Nah, jadi sangat ketat ibadah saja kepada Allah. Nanti akan ada bab khusus setelah ini. Bab tidak boleh beribadah para jemaah, ya, di tempat yang dulu Allah disekutukan. Berarti walaupun ibadah kepada Allah tapi di tempat yang dilarang, yang akan menjerumuskan nanti kepada kesyirikan, dilarang dalam Islam. Termasuk ibadah di kuburan, salat di kuburan, baca Quran di kuburan, ya. Maka ini akan ada pembahasannya insyaallah. Bab salat menghadap kubur atau bab beribadah di kuburan. Terus wa takhlisin nasi minhu, dan menyelamatkan manusia dari kesyirikan tersebut. Jadi betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan secara penuh kepada masalah-masalah kesyirikan ini. Zalikal mauqif, sikap beliau tersebut, ya, annahu, bahwa beliau absar, melihat, rajulan, melihat seseorang, ya, labisan, yang memakai halqatan, gelang, ya, masnu'atan minas sufur, yang terbuat, masnu'ah, yang terbuat minas sufur, dari tembaga. Fasalahu anil hamili lahu ala lubsiha, maka Nabi bertanya kepada al-hamil, yang menggunakan, ya, gelang tersebut. Atau hamil itu bukan yang menggunakan, yang menjadi alasan gitu. Al-hamil itu kan yang membawa, yakni yang mendorong, yang menjadi alasan bagi dia ala lubsya, terhadap menggunakan gelang tersebut, memakai gelang tersebut. Apa alasannya? Maka Nabi tanya, kalau alasannya bukan karena nolak bala atau ngangkat bala, ngangkat penyakit, menghilangkan penyakit, ya tentu hukumnya lain. Bisa boleh, bisa tidak boleh, ya. Maka hukum memakai gelang itu berjamaah terbagi kepada 4 macam hukum. Hukum memakai gelang terbagi kepada 4 macam hukum. Yang pertama, lubsul haqah lizinah, memakai gelang untuk perhiasan. Fa hukmuhu jaiz lil mar'ah saun min adhab atau min ghairiha. Hukumnya boleh bagi wanita, baik dari emas ataupun selain emas, ya. Amma lirijal, adapun bagi laki-laki, fa haramun idza kana dhahaban, maka haram kalau terbuat dari emas. Nah, dan boleh jika bukan dari emas. Yang kedua, pakai gelang yang hukumnya adalah abas. Pakai gelang hukumnya kesia-siaan. Yaitu apa? Pakai gelang yang bukan untuk berhias tapi iseng. Seperti apa? Kal halqah min al khayt, seperti gelang yang terbuat misalnya dari benang atau karet atau yang semisal. Untuk apa itu? Berhias juga bukan, enggak malah pantas, malah elek. Orang iseng saja kadang jemaah. Lihat anak-anak muda kadang-kadang pakai ginian. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga, pakai gelang lubsul halqah hukm syirkan, hukum
pakainya syirik yang kecil. Itu apa? Jika pakai gelang tujuannya menjadi sebab nolak bala atau mengangkat bala, syirik kecil. Yang keempat, hukumnya pakai gelang syirik besar. Jika pakai gelang dengan keyakinan bahwa gelang yang mengangkat bala atau menolak bala. Gelang itu sendiri yang menolak bala atau mengangkat bala. Ya. Inilah 4 hukum. Taib. Fa'ajaba ar-rajulu annahu labisaha, maka lelaki ini menjawab bahwa dia labisah memakai gelang tersebut li ta'simahu minal alam, supaya terpelihara dari rasa sakitnya. Minal alam, alam itu sakit. Jadi supaya tidak sakit atau supaya hilang sakitnya. Maka apa jamaah? Fa amarahu, maka beliau Rasulullah memerintahkan dia bil mubadarah, untuk segera, jangan dinantikan keburu mati nanti. Ini isyarat kalau tobat jangan dinanti jemaah. Jangan nantilah, insyaallah ini belum siap ini. Seperti ada ummahat belum bisa pakai jilbab, kapan? Insyaallah nanti sih, sebentar lagi. Kapan? Nek wis mati baru pakai jilbab, jadi di kain kapan ini. Sebelum mati segera jemaah tobat itu. Kalau ada kebaikan jangan ditunda sampai besok. Kalau kita mampu hari ini lakukan. Jangan sampai ditunda besok, bisa jadi orang tidak cukup umur sampai besok. Ya, atau ada udzur lain yang menghalangi. Kan ada terkadang mau niat sekarang lakukan kebaikan itu, jangan ditunda. Maka Nabi fa'amarahu bil mubadarah, bersegera mubadarah itu bitarhiha, untuk melepasnya, membuangnya. Naam, wa akhbarahu annaha, dan bahwa Nabi mengkabarkan kepada dia anna, bahwasanya gelang itu la tanfa'uhu, tidak memberikan manfaat kepadanya, bal, bahkan, bal itu terjemahnya boleh bahkan, boleh sangkalan, akan tetapi boleh. Jadi bal ini nanti tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Kalau di sini ya akan tetapi pun bisa ya jemaah. Tidak memberi manfaat, akan tetapi membahayakan, atau bahkan ya membahayakannya, tadurruhu. Nah, wa annaha, dan bahwa gelang itu tazidud da'a, menambah penyakit, alladzi lubisat min ajlihi, yang gelang itu dipakai dengan sebab menghilangkan penyakit. Ini malah tambah berpenyakit, bukan malah tambah sembuh. Kalaupun sembuh para jemaah, tetap saja gelang itu membuat lemah. Justru dengan sembuh orang semakin lemah, semakin bergantung akhirnya dengan gelang, semakin yakin dengan gelang akhirnya. Makanya kalau berobat dengan cara yang salah kok sembuh, ini musibah berarti. Orang akan semakin sesat, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj, ngeluluh namanya. Istidraj. Ya. Apa bahasa Indonesianya istidraj? Ngeluluh bahasa Jawanya. Apa jemaah? Bukan menipu. Istidraj itu apa? Tapi ngeluluh, antum tahu ngeluluh? Iya. Dikasih tapi sambil marah. Wes PN padahal ndak ridho gitu. Nah, itu. Istidraj apa ya? Sebenarnya ada bahasa Indonesianya, saya lupa. Istidraj dari Allah. Jadi kalau orang tidak pernah ibadah tapi kok rezeki lancar, nah itu. Orang tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat tapi rezeki lancar, itu istidraj. Istidraj. Sebagaimana orang kafir, semuanya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus mana tadi? Wa 'adhamu min dzalika, dan lebih dahsyat, lebih besar, lebih agung lagi dari hal itu apa? Lawistamarat alaihi, gelang itu ada terus, istimrar, terus ada padanya, ilal wafati, sampai wafat. Ya, sampai wafat jemaah. Berarti meninggalnya su'ul khatimah orang ini, karena mati dalam keadaan berbuat syirik. Ya, lihat jemaah. Makanya ada orang pakai jimat mati sedang sholat. Ini pertanyaan benar apa salah ini? Artinya kemarin saya waktu kajian di Surabaya, Ustaz, bagaimana katanya orang yang akidahnya rusak, akidahnya manhajnya salah, menyimpang, berbuat syirik, berbuat bid'ah syirik, pokoknya semua keburukan ada padanya, tapi meninggal mengucap la ilaha illallah. Ini saya katakan, apa ada ya kira-kira sejarah asli loh, jangan katanya jangan. Orang ahli syirik, ahli bidah mati mengucap la ilaha illallah. Kalaupun ada para jamaah, kan itu berarti bukan jaminan apa mengucap la ilaha illallah harus masuk surga, kan begitu. Apalagi syirik-syiriknya syirik besar jemaah.
Misalnya orang pelaku syirik besar tapi meninggal bisa ucap la ilaha illallah, atau mati ketika sedang sholat misalnya, maka ini tentu bukan tolak ukurnya karena dia syirik besar. Terus mungkin Ustaz dia taubat pas mau mati dia taubat, walau alam, karena kita hanya diperintah oleh Allah melihat manusia itu apanya, dohirnya, masalah dia taubat, nah, walau alam. Maka kita katakan orang pelaku syirik besar tidak pernah sholat misalnya, ya kita walaupun meninggal ucap la ilaha illallah, ya kita harus hati-hati untuk tidak menyolatkan, ya, karena dia kenyataannya orang yang akidahnya rusak. Beda kalau orang kafir jemaah meninggal ucap la ilaha illallah, maka kita harus sholatkan dia, harus anggap kita saudara karena asalnya dia orang kafir lalu dia mengucap la ilaha illallah walaupun tidak pernah sholat, kafir dia, meninggal ucap la ilaha illallah, maka dia muslim dan dia dijamin surga sebagaimana kata Nabi kepada seorang Yahudi, alhamdulillahilladzi anqadhahu Allah minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Yahudi ini dari api neraka karena mengucap la ilaha illallah ketika meninggal, ya. Taib. Mana tadi? Nah, hurimal falahu fil akhirati aidan. Dan yang lebih dahsyat lagi dari kemudaratan memakai gelang itu jika dia berlangsung terus pakai gelang sampai wafat. Hurimal falah, diharamkan kebahagiaan fil akhirati, di akhirat, aidan juga. Kenapa pakai juga? Ya selain di dunia menambah kelemahan, di akhirat juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, munasabah kaitan al-hadisi, hadis ini lil babi, terhadap bab kita, yakni bab di antara kesyirikan adalah menggantungkan jimat, memakai gelang, ya. Maka kaitannya apa? Annahu yadullu 'alal man'i, bahwa hadis ini menunjukkan larangan min lubsil halqah, dari memakai gelang, lidaf'il bala, untuk nolak bala, lianna dzalika minasyirki, karena hal itu termasuk kesyirikan, al munafi lil falahi, yang menafikan kebahagiaan. Maka bahagia sengsara seseorang jemaah itu tergantung kuat lemahnya akidah, kuat lemahnya tauhid seseorang. Semakin kuat tauhidnya semakin bahagia dia, semakin lemah tauhid lemah juga kebahagiaan. Demikian pula keselamatan di akhirat tergantung kuat lemahnya tauhid. Orang yang tauhidnya kuat maka keselamatan akhiratnya sempurna, tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau tauhidnya lemah bisa jadi masuk neraka. Tauhidnya lemah bisa jadi masuk neraka, namun akan keluar dengan modal tauhid yang lemah tersebut. Ya, maka kita harus betul-betul yakni menjauhi jauh-jauhnya segala hal yang akan merusak tauhid. Dan yang merusak tauhid itu jamaah ada dua. Ada yang merusak yang sifatnya total, ada yang merusak itu yang sifatnya kesempurnaan tauhid yang rusak. Kalau yang total dengan syirik besar, rusak tauhid. Adapun kalau yang rusak kesempurnaan tauhid ini ada dua macam. Ada yang wajib yang merusak tauhid itu, dan ada yang merusak tauhid yang tidak wajib. Merusak tauhid yang wajib dengan maksiat-maksiat dosa besar atau meninggalkan kewajiban. Adapun yang merusak tauhid, ya, kesempurnaan tauhid yang tidak wajib dengan meninggalkan amalan-amalan yang sunnah. Seperti tidak tahajud jemaah, itu orang yang tidak tahajud itu merusak tauhid sebenarnya. Yang merusak kesempurnaan tauhid, ya, merusak kesempurnaan tauhid. Tapi yang dia tidak wajib, karena kesempurnaan tauhid hilang dengan sesuatu yang disebut hilangnya itu wajib ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, ya. Ini perbedaan, sebagaimana Syekh di awal telah mengatakan bahwa yang bisa merusak tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid itu ada dua. Ada kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang mustahab, yang tidak wajib. Menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib dengan dosa besar.
menghilangkan kesempurnaan tauhid yang mustahab dengan meninggalkan amalan-amalan sunnah. Contohnya apa? Meninggalkan tahajud, meninggalkan sholat duha, meninggalkan Senin Kamis puasa. Itu menafikan kesempurnaan tauhid yang mustahab. Nah, kalau menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib dengan apa? Meninggalkan kewajiban atau jatuh kepada dosa-dosa besar, keharaman, berzina, minum khamar, atau meninggalkan sholat, meninggalkan puasa misalnya. Itu menafikan kesempurnaan tauhid. Adapun yang syirik besar ini menafikan tauhid total, bukan kesempurnaan tauhid yang hilang, tapi tauhid itu sendiri yang hilangnya. Jelas ya, ulangi, yang bisa menghilangkan tauhid ada dua. Satu, menghilangkan total, yaitu syirik besar. Yang kedua, menghilangkan kesempurnaannya saja, asalnya masih tetap ada. Nah, menghilangkan kesempurnaan tauhid ini ada dua macam. Ada yang menafikan secara wajib, yaitu yang menafikan wajib itu adalah dosa-dosa besar. Ini berat gitu jemaah. Kesempurnaan tauhid ini menjadi hilangnya itu berat. Kesempurnaan tauhid yang menjadi hilangnya ini berat karena meninggalkan kewajiban atau dia jatuh kepada yang dosa-dosa besar, keharaman. Yang kedua, menafikan kesempurnaannya ini mustahab, tidak berat. Seperti orang meninggalkan yang sunnah-sunnah. Jadi kita tidak tahajud itu mengurangi kesempurnaan tauhid cuma, tapi tidak pengurangan yang wajib seperti dosa besar. Jelas ya? Baik. Berikutnya, ma yustafadu minal hadis. Beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama, anna lubsal halqati wa ghairiha lil-i'tisami biha minal amradi minasyirki. Bahwasanya memakai lubs al-halqah, gelang, wa ghairiha, dan selainnya. Selain gelang apa saja, entah cincin, entah kalung, apa saja. Lil-i'tisam, untuk penjagaan biha, dengan gelang tersebut, minal amrad, dari berbagai macam penyakit. Maka minasyirki, ini bagian dari syirik. Syiriknya besar apa kecil? Hukum asal syirik kecil, tapi bisa berubah menjadi syirik besar. Yang kedua, an-nahyu 'anit tadawi bil haram, larangan 'anit tadawi, dari berobat, bil harami, dengan cara yang haram. Ya, kan itu berobat, itu menghilangkan kesembuhan, berobat. Namun caranya haram, bahkan caranya syirik. Salisan, yang ketiga, inkarul munkar. Dari hadis ini dianjurkannya, disyariatkannya inkarul munkar, mengingkari kemungkaran berjamaah. Namun ingat, mengingkari kemungkaran itu tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Harus dengan hikmah. Contoh seperti kasus kemarin, penendangan sesajen oleh salah seorang dari muslim, ya, dengan berteriak takbir, ya, Allahu Akbar. Ini penempatan takbir yang kadang-kadang salah tempatnya. Ini termasuk cara yang kita ingkari. Bukan pengingkaran dia terhadap sesajen. Pengingkaran dia terhadap sesajen wajib diingkari oleh setiap muslim, karena sesajen itu kan suatu kesyirikan. Dari sisi mana kesyirikannya? Sesajen itu jamaah taqarrub. Bahasanya sesajen, bahasa agamanya taqarrub, mendekatkan diri, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengagungan, atau dalam rangka rasa adanya rasa takut. Kita ini ibadah kepada Allah sebabnya karena kita takut kepada Allah, dan juga kita berharap, dan juga kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Itu namanya ibadah. Lah kalau ini dipalingkan kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, atau pengagungan kepada selain Allah, lalu dia mempersembahkan sesuatu, maka itu namanya ibadah. Menyembahkan sesuatu, mempersembahkan sesuatu. Kita Idul Adha menyembelih sapi, kita persembahkan sapi itu kepada yang kita takuti, takut mendatangkan kewalat. Kita takuti itu Allah. Yang kita agungkan, kita cintai itu Allah. Yang kita harap darinya rahmat dan agar kita masuk surga yaitu Allah. Maka kita persembahkan sapi, persembahkan kambing, persembahkan unta, dialirkan darahnya. Demikian maknanya jemaah. Maka sesajen itu adalah sebuah persembahan, sebuah taqarrub yang dasarnya rasa takut. Yang takut itu harusnya datang dari Allah. Makanya kata ulama,
kalau orang sudah berbuat syirik dalam rububiyah, meyakini ada penguasa selain Allah, maka jatuh nanti akan melakukan ibadah-ibadah yang syirik atau jatuh kepada syirik dalam uluhiyah. Kenapa kalau saudara kita nyembeli untuk Nyi Roro Kidul? Karena mereka takut meyakini adanya penguasa selain Allah, penguasa laut selatan Nyi Roro Kidul. Sebagaimana juga meyakini adanya penguasa Gunung Semeru, Gunung Merapi, gunung-gunung yang lain. Padahal yang menguasai Gunung Semeru adalah Allah. Yang mendatangkan malapetaka itu juga adalah Allah. Yang menurunkan lahar panas adalah Allah. Maka caranya kita taubat kepada Allah, bukan mempersembahkan sesajen kepada yang dianggap menguasai Gunung Semeru dan semisalnya. Maka pengingkaran dia kepada sesajen kita setuju, hanya cara dalam pengingkaran itu yang tidak setuju. Dipilarkan lagi, kalau cuma ditendang tanpa dipiralkan mungkin lain masalahnya, masih lumayan. Nah ini sudah itu dipiralkan, maka timbul mudarat. Apa mudarat diantaranya? Hilang satu, tumbuh 1000 sesajen gara-gara itu. Atau mungkin jadi memusuhi dakwah, ya, dianggap keras, ekstrim dan semisalnya. Maka ingkarul munkar boleh dengan tangan, ya, yang memiliki kekuasaan. Kalau penguasa yang menghancur-hancurkan sesajen itu berhak dia, walaupun terang-terangan, bahkan harus terang-terangan dihancurkan. Tapi kalau bukan yang memiliki kuasa akan timbul fitnah. Maka kalau mengingkari kemungkaran menimbulkan mungkar yang lebih besar, maka stop. Bahkan kalau mengingkari kemungkaran lalu muncul kemungkaran yang sama, maka berhenti. Jangan diingkari, karena percuma, capek-capek aja kerja. Diingkari kemungkaran itu muncul kemungkaran yang sama dengan sebab diingkari kemungkaran tersebut, berhenti. Ingkarul munkar dilakukan jika menimbulkan kemaslahatan. Atau kalaupun ada mudaratnya ringan tapi masalahnya lebih besar daripada mudaratnya, lakukan ingkarul munkar. Ini adabnya jemaah. Ya. Seperti Nabi suruh cabut, ya. Ya ini sebagai seorang nabi, sebagai seorang penguasa, dan jangan dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Itu nabi jemaah. Nabi, pemimpin, dan juga Nabi Ibrahim kan sembunyi-sembunyi dan gak diviralkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya raja itu tidak tahu siapa yang menghancurkan, ya. Nabi Ibrahim sampai mengatakan, tanya saja kepada yang pegang kapak tuh, ya, berhala yang paling besar, tanya sama dia, katanya. Kamu bodoh Ibrahim, masa aku suruh nanya sama orang yang zat yang nggak bisa ngomong sama sekali? Ya kenapa kalian sembah? Ya, kan gitu. Intinya tidak tepat jemaah dikaitkan dengan peristiwa Nabi Ibrahim, karena kita bukan melarang menghancurkan, boleh menghancurkan bagi yang punya kuasa. Bagi yang punya kuasa boleh. Seperti antum di rumah tangga, di keluarga antum berkuasa tidak? Berkuasa, maka antum boleh menghancurkan kemungkaran yang ada di rumah tangga antum sendiri. Antum hancurkan apa misalnya? Patung di rumah antum, boleh. Ya. Hancurkan televisi, boleh enggak? Janganlah, kawan, rusak. Cuman kalau anak istri antum, ya, akhirnya musibah dengan sebab ada televisi di rumah, nonton sinetron macam-macam, ya sudah, TV-nya dijual, bukan dihancurkan, didol TV-nya. Ya. Atau beli parabola yang channelnya khusus, ya, channel dakwah saja. Tapi kan lama-lama buka juga, cuma diputar-putar juga. Ya. Nah, tapi berikutnya, jadi inkarul munkar, disyaratkannya pengingkaran terhadap kemungkaran, wa ta'limul jahil, dan mengajari orang yang jahil. Nah, mengajari orang yang jahil. Dan ini menunjukkan para jemaah di antara adab Nabi dalam berdakwah. Ya. Ketika Nabi tanya dulu mahadihi, yakni kata Syekh tadi maksud pertanyaan mahadi yakni fasalahu anil hamil lahu an ala lubsiha. Ini Nabi bertanya itu apa alasan? Apa yang membawa, yang mendorongmu memakai gelang ini? Apa alasannya? Ini hikmah Nabi dalam berdakwah, dalam mengingkari kemungkaran. Jadi Nabi tidak langsung ujug-ujug main tendang-tendang saja, tapi Nabi tanya dulu apa alasannya. Bisa jadi alasannya benar memang, ya. Bisa jadi salah, maka Nabi tanya dulu. Kita juga demikian. Kalau ada orang yang melakukan kemungkaran, kita tanya. Misalnya contoh ada orang makan tangan kiri, kita tanya dulu. Jangan langsung disebutkan hadis ente haram ya syaitan ente, karena setan makan tangan kiri haram. Ternyata dia stroke yang kanannya.
Nah, berarti kita yang salah. Tanya dulu. Nah, maka Nabi pun bertanya. Ini adab. Ya, ini apa, ini kaidahnya dalam berdakwah? Kaidahnya dalam berdakwah adalah as-su'al qoblal inkar. Ya, as-su'al qoblal inkar. Bertanya dulu sebelum mengingkari. Ya. Nah, kecuali yang sudah pasti memang. Tapi kalau minum khamar, ya antum jangan tanya dulu apa sebabnya minum khamar, ya jangan tanya karena itu sudah jelas khamar. Cuman mungkin tanya ini air apa barangkali. Nah, cuma pas diambil kok khamar gitu. Taib ya. Jadi kalau ada kemungkinan bisa salah bisa benar, tanya dulu. Nah, terus dararus syirki fid dunya wal akhirah. Kemudaratan kesyirikan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia tadi orang yang bersyirik itu orang yang lemah. Dan orang yang syirik pada jamaah, orang yang ada di atas kesesatan. Antum lihat orang-orang yang sesat dalam beragama, rata-rata mereka pelaku kesyirikan, sesat, menyimpang. Ya, maka Nabi Allah Taala pun berfirman, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan." Siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Itu mudarat kesyirikan, jatuh kepada kesesatan pasti itu. Belum lagi nanti kalau pasang-pasang jimat, susu dan semisalnya, jatuh kepada kelemahan dalam hidup, tidak tenang dalam hidupnya, tidak akan tenang selama-lamanya jemaah. Selalu takut kalau dagang, ya selalu takut nanti disihir orang, ya karena katanya setiap pedagang mesti pakai sihir, sementara sihir dia kayaknya takutnya lemah karena maharnya 2 juta, orang-orang ada yang mahar 10 juta maharnya jam beli sihir itu. Bahkan anak kemarin kapan hari mampir di Masjid Jombang ya, Mojo Agung di situ, masjid ada besar di situ. Di situ ditulis di pengumumannya, pengumuman pengajian apa segala macam, ada pengumuman yakni jual mahar untuk pelet, untuk kesembuhan, untuk penglangris, untuk apa, hubungi pondok pesantren tertentu. Jadi yang jual jimat itu kiai ya, Mas. Dan itu terang-terangan, nomor WA-nya ada, Masya Allah. Maksiat kalau sudah terang-terangan itu azab pun akan segera turun dengan cepat jemaah. Beda dengan maksiat itu disembunyikan, masih lumayan. Ya enggak baik maksudnya, tapi lumayan. Ya. Sembunyi-sembunyi. Ini terang-terangan. Nah. Terus istifsalul mufti wa i'tibarul maqasid. Nah, di dalam faedah hadis ini yang kelima, sebagaimana tadi dikatakan, adalah seorang mufti, seorang dai juga maknanya boleh, seorang mufti yang ingin memberi fatwa itu harus istifsal. Istifsal itu meminta penjelasan, yakni al-su'al qabla al-inkar tadi. Minta penjelasan dulu sebelum berfatwa, karena bisa jadi nanti salah fatwa jemaah. Salah fatwa. Wa tibarul maqasid, dan nanti mengikuti apa yang menjadi tujuan orang tersebut. Ya. Yani artinya wa'tibar, dan nanti menganggap yang menjadi tolak ukur dalam fatwanya adalah apa yang dimaksud tujuan dari orang tersebut. Contoh tadi mengatakan dokter menyembuhkan saya, itu nanti istisal dulu, tanya dulu apa maksud antum ucapan ini. Ya, kalau tujuannya ternyata dokter yang menyembuhkan bukan Allah, yani maka syirik besar. Ya, ingkari kita. Tapi kalau mengatakan sebab saja, maka itu tidak masalah, yani ya bukan perkataan syirik. Kemudian anna syirkal asghara, bahwa syirik yang kecil yaitu seperti penggandungan jimat, akbarul kabair, adalah dosa yang besar atau dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Jadi kecil itu dibandingkan kesyirikan, betul itu kecil dibanding syirik yang besar. Tapi dibanding dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, syirik kecil ini dosa yang paling besar. Berarti lebih besar dari berzina, lebih besar dari minum khamar, lebih besar dari dosa-dosa besar yang lainnya, lebih besar dari membunuh. Syirik kecil itu berjamaah, menggantungkan jimat itu lebih besar dosa di sisi Allah daripada membunuh jiwa, daripada berzina. Nah, maka ini harus kita pahami betapa besarnya kesyirikannya, bahaya kesyirikan, sampai-sampai tingkatan derajat dosanya pun di atas daripada dosa-dosa besar. Padahal kan menurut kita apa sih, cuma nempel gitu aja kok, masa lebih hebat dari zina, lebih besar dari zina gitu. Iya, kedudukan, karena kalau berzina dolimnya itu makhluk, tapi kalau syirik yang didolimi adalah Allah.
Yang didolimi adalah Allah jemaah. Maka apa sama dolim kepada Allah dan dolim kepada makhluk? Kalau berbuat maksiat nih ya, orang berbuat zina, maka dia telah mendolimi dirinya sendiri dengan zina itu. Ya. Tapi kalau berbuat syirik walaupun kecil, berarti dolimnya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Allah mengatakan inna syirka la dzulmun 'adzim, sungguhnya kesyirikan adalah dosa, kedoliman yang paling besar. Terus anna syirka la yu'dar fihi bil jahli. Nah, bahwa kesyirikan tidak diberi udzur padanya bagi orang yang al-jahl. Nah, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama berjamaah tentang al-udzru bil jahl. Ya. Yang roji, yang kuat di antara pendapat para ulama bahwa kejahilan itu juga menjadi udzur di dalam kesyirikan. Karena banyak orang jatuh pada kesyirikan yang memang dia tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Itu pasti itu. Ada orang berbuat syirik karena kejahilan tentu. Bahkan di antara sebab kesyirikan adalah al-jahlu bihaqiqati syirik. Sebab jatuhnya seseorang kepada syirikan adalah karena al-jahlu bihaqiqati asyirik. Karena kejahilan kepada hakikat kesyirikan. Nah, berapa banyak orang, bahkan tokoh, bahkan kiai, bahkan orang-orang yang dianggap berilmu dalam tanda kutip di masyarakat, namun jatuh kepada kesyirikan karena jahilnya atas hakikat syirik. Karena apa hakikat syirik mah? Hakikat kesyirikan itu adalah bukan sekedar menetapkan Allah yang disembah, tapi juga apa? Sebelum pembahasan ini, mengingkari, menafikan segala bentuk sembahan selain Allah. Nah, cuman kadar kejahilan itu yang berbeda sama. Tentunya kadar kejahilan di Saudi Arabia misalnya dengan di Indonesia tentu berbeda. Maka kalau di Indonesia bisa jadi orang ini diberi udzur jahil, tapi di Saudi orang yang seperti ini nggak diberi udzur. Di Saudi orang kalau misalnya berbuat syirik seperti ini, nempel-nempel jimat, itu tidak diberi udzur. Kenapa? Karena dakwahnya telah menyebar dan mayoritas di situ di Saudi adalah ahlu tauhid. Berbeda dengan di Indonesia para jemaah. Maka bisa jadi perkataan Syekh Hafidhullah, bisa jadi perkataan beliau anna syirka la yu'dar fihi bil jahl, bisa jadi maksud beliau adalah jika itu berlaku di negara Saudi yang merupakan tempat beliau berdakwah. Gitu. Jelas jemaah ya? Jadi yang sahih, kejahilan ya diberi udzur, atau seorang jatuh pada syirikan diberi udzur karena sebab kejahilan. Hanya saja tingkat dan keadaan kejahilan itu tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, tergantung menyebar dan tidak menyebarnya dakwah. Di kita ini dakwah sunnah, dakwah tauhid sudah menyebar apa belum? Walaupun ya secara kualitas menyebar, tapi tetap kalau secara kuantitas jemaah, kalau kualitas masya Allah ya, tidak ada satu kampung provinsi mesti ada dakwah sunnah di situ. Alhamdulillah di setiap kota-kota besar ada dakwah. Hanya saja kalau kuantitas kita tetap masih minoritas, belum berkembang, belum yani menyebar. Masih banyak kaum muslimin yang berbuat atau jatuh kepada kesyirikan, masih banyak di negeri kita ini. Apalagi masalah pengagungan kubur keramat dan semisal. Contoh sedekah laut saja itu masih dianggap hal biasa, bahkan bagian dari wisata religi itu termasuk. Aset wisata bagi pemerintah daerah bahkan. Ini kan berarti masih belum memahami hakikat kesyirikan. Sedekah bumi, sedekah laut ya jemaah. Harusnya sedekah itu kepada fakir miskin, itu baru sedekah kepada fakir miskin, bukan sedekah bumi kepada hewan-hewan. Ya hewan juga sedekah, tapi kepada jin ini sedekahnya masalahnya. Apalagi jin jemaah, coba jin itu apa? Jin memang makan, coba ada gudang garam merah, ada kopi hitam, ada air kelapa, ada ayam goreng. Kalau ayam goreng mungkin ya, tapi gudang garam hitam dah, baju memang rokok gudang garam hitam, gudang garam merah. Apa hukum makan sesajen jemaah? Apa hukum? Kalau sembelihan yang diperuntukkan bukan untuk Allah, maka jelas itu disamakan dengan bangkai dengan daging babi, hukumnya haram. Tapi kalau makanan-makanan sesajen yang dia bukan sembelihan, maka boleh dimanfaatkan, karena itu kan thayyib, halal. Ya, roti halal tidak? Halal, kecuali mungkin yang gudang garam merahnya. Kalau ayam goreng apalagi air kelapa segar diminum. Dalilnya adalah Rasulullah SAW memanfaatkan harta yang dipersembahkan untuk berhala.
Pada saat penaklukan Mekah, Nabi menghancurkan berhala, seluruh berhala yang ada di dalam Ka'bah. Ya. Adapun katanya gambar Maria dan gambar siapa? Gambar Yesus katanya ya, dibiarkan katanya. Itu riwayatnya ada namun tidak sahih itu. Jadi semua berhala Nabi hancurkan dalam Ka'bah, enggak ada terkecuali. Nah, harta-harta yang biasa dipersembahkan sebagaimana juga sekarang banyak harta-harta yang dilemparkan, dipersembahkan ke kubur-kubur. Nah, itu boleh dimanfaatkan itu. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan, tapi bukan boleh manfaat, ini boleh berbisnis itu jemaah. Caranya ya antum buat kuburan di tengah hutan, lalu antum bangun kuburan ya, lalu ditulisi ini wali fulan namanya, sebutkan nama wali yang tidak ada di dalam sejarah. Nama wali yang enggak ada sejarah, misalnya Sunan Kenjeng misalnya, kan enggak ada itu. Atau Jum Jumarika misalnya, wali Jum Jumarika. Terus dibangun, ya, terus dipasang di situ, ditulis siapa yang ziarah wali 40 kali seperti haji umroh, siapa yang sedekah kepada wali ini maka dia akan dapatkan 20 kali lipat misalnya. Nanti kan orang lempar-lempar uang. Nah, itu antum kumpulkan, antum pakai, enggak boleh itu. Enggak boleh begitu. Ya. Tapi Nabi kasusnya apa? Beliau hancurkan berhala, lalu harta yang dipersembahkan untuk berhala dimanfaatkan. Salah seorang sahabat Urwah As-Saqafi punya utang. Nabi bayarkan untuk utangnya sahabat ini, digunakan, dimanfaatkan. Kalau uang boleh, sama hanya makanan, apa bedanya? Kalau uang boleh, harta-harta boleh, termasuk makanan, selama bukan sembelihan. Hatta walaupun ayam, selama tidak disembelih tapi dibeli dari pasar, ya kan, ada daging ayam di pasar dijual, boleh Cuman antum pastikan betul beli dari pasar, enggak. Bisa jadi dia sembelih sendiri untuk dipersembahkan kepada jin. Nah, itu baru haram. Nah, mungkin cari selamat kalau antum nemu sesajen, ayamnya buang saja. Takut kan ya. Tapi rotinya, uangnya, ada uang 2 juta, antum ambil enggak itu? Karena nanti repotnya itu babnya bab luqatah cuma. Barang temuan, tapi barang temuan kan memang kalau dia jatuh tidak sengaja, itu barang temuan jatuhnya. Ini kan dibuang tuh jemaah. Dia persembahkan untuk jin, terus antum ambil, berarti antum jin. Ya, ala kulli hal boleh jemaah ya, kalau memang itu sudah dibuang sama orangnya. Taib. Dan fatwa ini ada di dalam hasyiyah footnote dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid Syekh bin Baz yang berpendapat seperti ini. Yani boleh menggunakan harta yang dipersembahkan untuk berhala. Kalau untuk berhala saja boleh, berarti apalagi dalam acara-acara kebid'ahan. Selama syaratnya tidak menimbulkan fitnah para jemaah. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib menerima hadiah dari orang kafir pada perayaan Nairuz, tahun baru orang kafir. Berarti kalau masalah nerima hadiah seperti hadiah Natal kita terima, selama tidak nimbul fitnah enggak masalah, kita terima. Yang haram dan bisa jadi kekufuran ketika kita memberi apa? Hadiah kepada mereka pada acara-acara hari besar mereka. Karena tanda kita ridho, setuju, tanda kita mendukung, tanda kita tidak mengingkari kekufuran. Kalau kita yang memberi hadiah, tapi kalau kita diberi hadiah, boleh. Ya. Hukum asal menerima hadiah dari kafir boleh, hatta termasuk ketika acara-acara hari raya mereka, sebagaimana dinaskan ya dari Ali bin Abi Thalib menerima hadiah dari acara orang kafir, acara Nairuz. Dan ini fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang boleh menerima hadiah dari kafir. Artinya kalau dari pihak mereka itu lebih longgar, yang ketat itu kita. Gitu. Ya. Tentu lebih aman kita tinggalkan. Dan boleh itu kalau aman dari fitnah jamaah. Fitnah itu begini, perayaannya enggak mau hadir tapi makanannya mau katanya gitu nanti. Dasar Wahabi misalnya. Nah, kalau gitu jangan. Misalnya ada saudara kita tahlilan, dikasih makanan, ambil, makan, boleh makan. Kalau tidak menimbulkan fitnah. Yani tahlilannya enggak mau, makanannya mau, dasar misalnya. Nah, kalau gitu jangan. Tapi kalau bahkan dianya senang, ya wis enggak apa-apa lah Pak, sampean enggak hadir, tahlilannya enggak apa-apa, tapi makanannya ambil aja nih. Supaya saya senang, saya rela ridho, saya enggak apa-apa. Ya. Baik.
Yang parah itu kan diterima lalu dibuang. Ini musibah, ikhwan. Karena dianggap makanan haram. Diterima karena tidak enak sama orang yang ngasih, tapi nanti orang yang tidak ada makanannya dibuang di tempat sampah. Ini musibah, bahkan ini termasuk yakni kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jangan diambil. Cuma tidak enak katanya lah. Ini masalahnya lagi. Tidak enak katanya. Ya. Maka yang benar itu halal, boleh diambil acara-acara kebid'ahan itu selama tidak menimbulkan fitnah. Berikutnya at-taghlidu fil inkari ala man fa'ala syai'an minasyirki li ajli tanfiri minhu. At-taghlid, keras. Fil inkari, di dalam pengingkaran, ala man fa'ala syai'an, terhadap orang yang melakukan sesuatu minasyirki, berupa kesyirikan. Supaya apa kita sikap keras ini? Li ajli tanfiri minhu, agar manusia lari, agar manusia jauh, agar manusia menjauhi dari kesyirikan tersebut. Artinya penguasa misalnya harus betul-betul menghancurkan, gitu. Ya, keras, cabut, buang, gitu. Ini kembali kepada kaidah asal tadi ya. Dengan hikmah. Keras itu kan bisa hikmah. Hikmah itu tidak harus lembek saja. Hikmah itu juga keras, namun keras pada tempatnya. Maka dakwah itu keras pada tempatnya, lemah lembut juga pada tempatnya. Kalau posisi dia punya kuasa, ya, punya kekuasaan, dan rakyat juga tidak mempermasalahkan, maka penguasa sini harus keras, tegas, gitu. Nah, demikian para jemaah sekalian, dan kita tambahkan beberapa faedah apa yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya faedah yang pertama, nafyul falah liman asyraka billah walau kana minas sahabah. Dinafikan kebahagiaan tadi oleh Nabi kan, dari orang yang berbuat syirik kepada Allah walaupun itu dari sahabat, jemaah. Maka bagaimana kalau itu di bawah derajatnya para sahabat? Jadi sahabat saja ketika jatuh kepada syirik, sama Allah akan lenyapkan bahagianya di akhirat. Apalagi kalau di bawah sahabat, lebih layak lagi. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis tadi, kenapa disebutkan gelangnya terbuat dari apa, jemaah? At-tansisu ala halqatin min sufrin, penghususan penyebutan nas, dalil bahwa gelang terbuat dari apa tadi? Sufur, tembaga, ya, atau kuningan dan semisal. Kenapa disebutkan itu? Bukan berarti kalau gelang dari besi atau dari perak atau dari tembaga, ya tadi kuningan maknanya, itu bukan berarti tidak masuk kepada larangan ini. Artinya gelang terbuat dari apapun. Hanya saja disebut tembaga, disebut kuningan dalam hadis ini karena apa? Karena libayanil waqi', karena kejadiannya memang pakai gelang itu, gitu loh. Hanya kebetulan kasusnya pakai gelang itu. Jelas ya? Bukan berarti oh yang mansusnya kan hanya gelang kuningan nih, berarti kalau emas, perak, tembaga boleh. Lah, sama. Itu dalam berhukum tuh harus seperti itu, jemaah. Dalam memahami hukum harus sampai seperti itu. Karena banyak orang tuh yang salah paham terhadap dalil. Harus kuat istinbat itu, harus kuat istidlal itu. Ya, banyak orang berdalil dalilnya sahih tapi salah dalil. Bisa jadi orang salah paham dengan hadis ini. Oh, yang dilarang kan yang kuningan, min sufrin, ada kok jelas nasnya min sufrin. Ya. Termasuk masalah safar Nabi sekian kilo. Itu kan ya yang salah paham terhadap dalil, seolah Nabi membatasi kalau safar mencapai sekian kilo, 80 km, itu boleh jamak qashar. Di bawah itu enggak boleh jamak qashar. Ini salah. Nabi safar pada jarak sekian itu hanya bayanun lil waqi', hanya mengisahkan itu yang terjadi saja, kebetulan. Jelas jemaah? Namun berapa batasan safar? Yang benar tidak ada batasan. Selama orang menyebut itu safar, maka berlaku hukum jamak qashar atau berlaku hukum safar. Karena kalau yang hitungannya jarak, ini musibah jemaah. Padahal dia sudah luar negeri, tapi jaraknya cuma 1 langkah jemaah.
Saya di Papua di Jayapura itu nanti di ujung situ langsung perbatasan Papua Nugini, dan kita dibolehkan oleh tentara di situ, penjagaan tentara boleh untuk masuk ke pagar perbatasan tersebut. Nah itu cuman pagar saja jemaah. Jadi pagar di sebelah sebelum sini adalah Indonesia, pagar lewat pagar itu sudah Papua Nugini, luar negeri. Wah masya Allah, saya musafar nih ke luar negeri tanpa paspor, tanpa apa-apa, tanpa naik pesawat, cukup melangkahkan kaki, seret. Lalu saya tanya kawan-kawan, boleh nggak nih anak jamaah kosor sekarang nih? Anak kok sudah di Papua ini, sudah di Papua Nugini ini. Kata Iwan nggak boleh saja. Iya betul nggak boleh, karena walaupun sudah luar negeri, tapi kan selangkah aja Pak. Orang tidak nyebut safar gitu. Atau walaupun masih dalam satu kabupaten, satu provinsi misalnya, tapi sudah jarak safar. Seperti di Papua jemaah, antar kabupaten di Papua itu sudah kayak kita nih antar provinsi, naik pesawat itu 1 jam. Itu antar kabupaten padahal. Ya, berarti sudah jarak safar antar kabupaten. Karena jauhnya. Oleh karenanya ukuran jarak safar tergantung uruf, adat yang membatasinya. Baik. Kemudian hadis kita baca saja dulu ya, hadis berikut, walahu, dan miliknya. Jadi milik siapa? Sebelumnya riwayat siapa? Imam Ahmad. Walahu berarti ini juga riwayat Imam Ahmad. An Uqbah bin Amirin, dari Uqbah bin Amir marfu'an. Arti marfu'an itu yakni dirofakkan, disampaikan, diangkatkan riwayat ini kepada Nabi. Jadi perkataan ini perkataan sahabat, ya. Dohirnya ini hadis kan perkataan sahabat, perkataan Uqbah bin Amir, tapi dimarfu'kan kepada Nabi, yakni maknanya sebenarnya itu perkataan Nabi gitu. Itu namanya rafa'. Dan rafa' ini ada yang rafa' secara asli, ada yang rafa' secara hukum. Kalau rafa' secara asli itu misalnya sabda Nabi, qala Rasulullah bersabda, itu rafa' asli. Tapi kalau rafa' hukman, yakni marfu' hukman, dihukumkan rafa' sampai kepada Nabi itu secara hukum saja. Dia itu perkataan sahabat dohirnya, tapi dianggap oleh syariat itu perkataan Nabi. Contohnya, sahabat berbicara tentang gaib, yang ngomongnya sahabat. Seperti Abdullah bin Mas'ud bercerita tentang sirat. Kata Ibnu Mas'ud, balagoni anna sirat adaku minas sya'rah wa ahad minas saif. Sampai berita kepadaku, kata Ibnu Mas'ud, bahwa yang namanya sirat lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Itu perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Namun ini dianggap perkataan Nabi. Karena apa? Karena tidak mungkin Ibnu Mas'ud berbicara tentang gaib kecuali dari siapa? Dari Nabi. Beda kalau masalah hukum, bisa jadi perkataan sahabat itu memang hasil ijtihadnya dia sendiri. Maka bedakan. Kalau sahabat ngomong tentang gaib, maka dianggap rafa' kepada Nabi. Tapi kalau sahabat ngomong perkara hukum, maka tetap hukumnya ada mauquf perkataan sahabat. Jelas ya, Pak? Itu maknanya marfu' hukman. Adapun riwayat ini dirofakkan, ya, bisa jadi bermakna secara secara hakiki, yakni Nabi yang bersabda. Apa katanya Nabi? Man ta'alaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'alaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Nabi mengatakan man ta'alaqa, barang siapa yang menggantungkan. Lafadznya menggantungkan, tapi maknanya umum, baik menempelkan ataupun memendam ataupun menyimpan, gitu. Man ta'alaqa tamimatan. Tamimah yakni jimat. Kenapa jimat dinamakan tamimah, yang artinya kesempurnaan? Karena orang yang memakai jimat itu merasakan dalam tanda kutip kesempurnaan. Namun itu bukan hakiki, ya kan? Kesempurnaannya nisbi, relatif, ya, tidak hakiki. Maka disebut dengan tamimah. Maka apa kata Nabi? Fala atamallahu lahu, maka Allah Ta'ala tidak memberikan ketenangan, selalu gelisah. Dan ini kenyataan terjadi.
Wa man ta'alaqa wada'atan, dan siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu jemaah jimat juga, cuman khusus terbuat dari kerang. Jadi kalau yang pertama tamimatan ini umum apa saja bentuknya. Tapi kalau wada'atan tamimah dengan makna khusus, yaitu disebutkan oleh Syekh di sini, al-wad'atu syai'un yakhruj minal bahar, sesuatu yang keluar dari laut, diambil dari laut, yusbihus sadaf, yang mirip dengan apa? Sadaf, dengan kerang, ya. Yutaqawwuna bihi al-ain, yang untuk menangkal ain. Nah, ini namanya al-wada'ah. Boleh dibaca wada'ah, boleh dibaca wada'ah. Boleh dengan sukun, boleh dengan fathah. Wada'ah, boleh wada'ah. Siapa yang menggantungkan wada'ah, yakni jimat, ya, secara khusus terbuat dari kerang, maka fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak memberi kepadanya ketenangan. Sebenarnya maknanya mirip, ya, antara fala atamallahu lahu, ya, dengan wala wada'allahu lahu. Kalau wada'a, Allah tidak memberikan ketenangan. Kalau fala atamma, Allah tidak menyempurnakan, maknanya Allah tidak, yakni apa? Tidak membuat sempurna hidupnya, ya. Jadi mirip dengan tidak Allah memberikan ketenangan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan, man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah berbuat syirik, ya. Taib. Makna apa jemaah? Nah, makna fala atamallahu lahu artinya la atamallahu lahu jami'a umurihi. Allah tidak sempurnakan semua urusan dalam hidupnya, itu maknanya, ya. La atamallahu lahu ay jami' umurihi, wa hadha khabar bimakna du'a alaihi. Dan ini berita, ya. Nabi kan hanya menyampaikan berita, Allah tidak akan sempurnakan seluruh keurusan kehidupannya. Ini berita, tapi maknanya ini doa kejelekan dari Nabi kepada orang tersebut. Jadi orang yang menggantungkan jimat itu sudah didoakan buruk oleh Nabi dengan sebab perbuatannya, dan itu umum siapapun. Nabi tidak merinci satu-satu, tapi siapa saja orang Islam yang menggantungkan jimat, Allah tidak akan sempurnakan urusan hidupnya. Maka hati-hati, ini yang pedagang-pedagang pakai jimat, justru kalaupun laris itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bisa jadi Allah bangkrutkan dengan seketika. Bisa jadi Allah banyak duit tapi dia ada berkah. Sakit terus, penyakit terus, musibah terus. Ya. Maka tinggalkan, justru bertawakal kepada Allah. Ingin penglaris itu jemaah dengan bertakwa. Pedagang yang takwa, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak menyembunyikan cacat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pedagang yang samhan, pedagang yang toleran. Kalau antum lihat ada orang mungkin nampak miskin, ya, boleh kasih diskon, kasih kurangi harga. Tapi juga jangan, karena antum tidak akan sukses-sukses terus lah. Kayak Abu Hurairah nggak dipercaya dagang, karena dia kalau nggak dagang banyak sodakoh terus, sehingga habis modalnya. Jangan juga begitu pedagang, tapi toleran jemaah, toleran. Orang mengembalikan barang mungkin karena apa, ampun, ambil, kembalikan uang, tidak apa-apa. Toleran, bantu, antum dapat yang lain insyaallah, ya. Makanya kata Nabi, rahimallahu rajulan samhan idza bai wa idza syara wa idza iqtada. Allah memberi rahmat kepada pedagang yang toleran saat membeli, saat menjual, juga pembeli penjual sama. Penjual pembeli sama, pembeli juga harus toleran. Jangan nawar terlalu murah. Ibu-ibu biasanya nih belanja sayur. Ibu tukang sayur itu sudah untung, satu ikat kangkung itu paling untungnya berapa perak. Katanya, berapa kangkung nih Bu? 2.000 rupiah neng seikat. Boleh ndak Bu? 2.000 3 ikat. Ya, ditawar gitu cuma.
belinya aja nggak dapat mbak katanya gitu, ditawar terus. Kasihanlah tukang sayur, sudah berapa 2.000 udah beli, kalau ada kembaliannya sudah bu ambil aja bu. Itu harusnya pembeli yang samhan, Allah rahmati dia. Sebaliknya pedagang juga begitu gitu ya. Nah, Taib Uqbah bin Amir, kayaknya tidak pas waktunya jemaah, mungkin cukup sini dulu lah sampai hadis ini ya, kita lanjutkan nanti. Nah, wallahu taala alam. Ada pertanyaan monggo? Nah, silakan. Resah? Oh, taib. Para jemaah sekalian, zikir pagi petang, zikir pagi dibaca ba'da salati subhi, setelah salat subuh sampai ila qabla tulu'i syams, sampai matahari, sampai sebelum terbitnya matahari. Kalau zikir petangnya kapan? Min ba'di salatil asar, setelah salat asar, ila ghurubis syams, sampai matahari tenggelam. Berarti di luar itu bukan waktu zikir pagi, zikir petang. Nah, kalau terlupa bagaimana? Boleh zikir pagi sampai siang dan boleh zikir petang walaupun sampai malam kalau lupa. Jadi kalau lupa bukan berarti tidak dibaca, tetap dibaca karena lupa percuma. Jadi lupa itu solat saja kalau lupa, solat pada waktu ingat. Man nasi'a ani shalah fa yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa solat maka solatlah ketika ingat. Bukan lupa solat sudah berarti tidak solat, tidak. Solat ketika ingat. Demikian pula zikir pagi petang, para ulama memberikan keringanan kalau lupa di waktunya maka baca di luar waktunya ya. Dan orang yang sudah baca zikir pagi petang itu belum tentu yakni atau belum pasti bisa selamat dari mara bahaya. Bisa saja terjadi dari mara bahaya, hanya saja di antara sebab selamat dari mara bahaya dengan zikir pagi petang ya kan. Tapi kan kemarin kaidahnya sudah kita bahas, tidak setiap orang yang sudah mengambil sebab itu harus apa jemaah? Harus terlaksana. Belum tentu, karena bisa jadi ada hikmah lain sehingga Allah memberinya udzur atau Allah memberinya suatu bala misalnya. Walaupun sudah melakukan sebab-sebab menolak bala seperti zikir pagi petang, itu tolak bala jemaah. Enggak ada tolak bala yang paling ampuh, zikir pagi petang. Nah, jelas ya? Sebentar. Nah, boleh ya, tapi jangan berlebihan dalam masalah resah seperti itu, karena bentuk penyelamatan bukan hanya zikir pagi petang para jamaah. Orang dengan sholat subuh juga diselamatkan oleh Allah, orang dengan baca Quran, ya, orang dengan sedekah. Jadi jangan tidak zikir pagi petang, wah saya akan celaka ini, nggak boleh kalau begitu. Karena tidak setiap itu tadi, banyak sebab-sebab keselamatan bukan hanya itu. Ya. Bahkan bisa jadi kita tidak melakukan sebab keselamatan pun Allah memberikan apa? Keselamatan. Yang penting kita ini bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah intinya. Nah, coba ibu-ibu tolong. Taib. Jadi minyak kutus-kutus itu minyak dari bahan-bahan alami, enggak ada yang haram. Hanya saja yang masalah pembuatnya ini orang Hindu yang mendapat ilham katanya untuk meramu ya, obat-obat apa yang ilhamnya ini apanya? Resepnya itu dari ilham itu. Nah, kalau resep itu dari ilhamnya itu yang kita harus hati-hati gitu jemaah. Ya. Karena seolah-olah nanti kita ikut membenarkan. Hanya saja kalau bahan-bahan itu memang halal ya, barang-barang bahan-bahannya tidak ada unsur yang haram, maka dari sisi itu kan tidak masalah. Hanya yang jadi masalah ketika dia mengatakan itu atas ilham dari, dan ini kesalahan penjualnya. Sebenarnya tidak usah ngomong begitu biar laku kan ya. Tapi mungkin begitu orang Hindu supaya lebih mantap lagi pakainya gitu. Orang Hindu. Alhamdulillah para jamaah ini syubhat berarti masuknya, kita hati-hati karena kan masih banyak obat yang lain ya yang yakin gitu. Kalau suatu yang ragu jangan kan gitu.
intinya. Walaupun tadi halal bahan-bahannya, tapi sebabnya itu loh jemaah, seperti itu. Maka kita untuk lebih hati-hati, waspada. Hanya saja kita belum bahas, terus terang kita belum bahas masalah ini. Maka coba mungkin kita bahas dengan para asatidah dalam masalah ini masalah kontemporer masalahnya. Hukum asalnya memang tidak masalah hukum asalnya, tapi kita mungkin perlu kita bahas. Insya Allah kalau sudah kita bahas, hasilnya kita bisa sampaikan nanti insya Allah. Nah, yang lain? Ya. Tadi masalah sesajen yang kita bisa ambil misalkan. Nanti kalau misalnya ada yang sesajen itu bilang berarti diterima oleh dewanya itu, kan itu lebih memudaratkan. Iya, gimana Ustaz? Baik. Kalau menimbulkan fitnah ya para jemaah seperti itu, nah maka berarti ya lebih baik dihindari gitu. Tapi kalau tidak ada orang yang sajen tidak pernah lihat lagi, yang pernah tahu lagi, bisa jadi hilang karena angin atau karena apa misalnya ya. Kecuali pas naruh sesajen 1 jam dia, wis ndak ono ya, berarti dewanya ngambil ini. Tapi kalau tidak pernah dilihat, nanti dipikirnya hilang begitu saja, maka tidak masalah. Jadi dilihat dirinci seperti itu. Segala sesuatu yang menghantarkan karena kemudaratan itu tidak boleh. Kalau itu kan berarti mudarat ketika akan orangnya mengatakan nanti berkeyakinan diterima oleh sang dewa misalnya. Dengan kita makan kita ambil. Maka kalau seperti itu tidak boleh. Tapi kalau biasa sajian yang ditaruh gitu saja sampai dia hilang-hilang sendiri, maka ini tidak masalah. Hilang-hilang sendiri, nggak dicek. Dan rata-rata sepertinya kalau sajian yang di tempat jauh itu enggak kayaknya. Kalau di depan rumahnya mungkin ada orang pasang sajian di depan rumahnya kan, murmur kok hilang. Nah bisa jadi juga kalau yang pasang sesajen bisa jadi dipikir yang memakan itu orang misalnya, juga mungkin ini malah enggak masalah juga gitu ya. Demikian cukup jemaah ya, ini dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.